Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mona Lisa dari kelas IF 11 kelompok 12 dari BIMTEK. Informatika untuk SMP berikut adalah video yang saya ambil hari Kamis lalu. Selamat menyaksikan dan selamat Hari Guru. Giliran hal boleh masuk ke lab. Oke, semuanya silakan duduk di tempatnya yang nyaman masing-masing. Oke, sudah ya. Ketua kelas boleh minta tolong memimpin doa. Oke, terima kasih. Semua siap? Siap. Membaca doa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kelas 9H sudah masuk ke lab dengan tertib ya. Sudah melepas sepatu, tidak bawa makan minum. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Aan ada? Oke, Aditya Dwi? Ada. Aisyah? Beli Silini? Oke. Yemima? Oke. Yusuf? Oh, Yusuf sakit. Oke, kita doakan semoga Yusuf cepat sembuh ya. Oke, kayaknya Pak masih pada tegang banget. Sekarang Ibu sebelum mulai pembelajaran mau ice breaking dulu. Jadi kalian Ibu minta cari pasangan kalian berdua. Sepertinya ada yang belum masuk ya, tapi belum 5 menit ya, berarti boleh masuk ya dia ya. Kan perjanjian kita sebelum 5 menit boleh masuk kelas ya. Diizinin masuk nggak? Oke, kita izinkan masuk ya. Gak apa-apa ya, belum 5 menit, masih Ibu toleransi hadir. Tapi kalau misalnya di atas 5 menit, kita tutup ya labnya sesuai perjanjian kita. Oke, oh udah pada punya pasangan? Empat kata nih. Kalau Ibu bilang siku, sikunya ditunjukin ke Ibu. Kalau Ibu bilang sekat, matanya ditutup karena kasih sekat. Kalau Ibu bilang sakit, pegang perut. Aduh sakit. Kalau Ibu bilang sikat, ambil pulpennya. Oke, jadi siku, sekat, sakit, sikat. Oke, ada siap? Mau pemanasan dulu? Hah? Pulpennya nggak ada tuh. Ngadepnya ke pulpennya di tengah-tengah tuh. Terserah di mana, yang penting di tengah-tengah. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Sakit? Sakit? Siku? Siku? Sekat? Sakit? Sakit? Siku? Sikat? Oke, sudah menemukan kewenangannya. Oke, masih 1-0. Tanya, Ibu pengen tahu? Ibu pengen tahu? Ntar dulu deh, kita masuk ke. Jadi kita itu akan membahas tentang dampak sosial informatika. Mungkin di kelas 7 dan kelas 8 kita sudah membahas itu, tapi sekarang kita membahas lagi lebih detail ya. Sebelum itu, Ibu minta kalian untuk masuk ke S.id Bu Mona. S.id Bu Mona, pilih asesmen awal pembelajaran. Oke, sudah ya, rata-rata sudah. Kita tunggu temannya dulu ya. Yaudah, kasih namanya. Ini Ibu jelasin dulu teknik permainan gimana. Itu adalah kalian nanti selama permainan kalian melihat pertanyaan dan jawabannya di depan. Di layar kalian cuma ada simbol dan warna. Jadi kalian misalnya di sini, kalau misalnya tulis yang biru, biru kotak, kalian di situ ada biru kotak diklik. Jadi di komputer kalian itu nggak ada tulisan, oke? Cuma ada simbol. Oke, Raka sudah? Raka kan yang tadi dulu. Raka sudah? Oke, kita tunggu. Oke, Raka sudah ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semua mata tertuju ke sini langsung tek gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang merah kehilangan rasa percaya diri dan kecemasan, yang kuning meningkatkan rasa solidaritas antar teman, yang biru kesehatan mental yang memburuk seperti depresi, yang hijau penurunan performa akademik di sekolah. Oke? Kira-kira jawabannya apa? Oke ya, udah semua ya? Kita cek ya. Oke, kuning lagi. Jadi masih Anin, tadi siapa yang keluar? 3 jawaban benar berturut-turut, one portion. Siapa nih? Gak tahu. 3 jawaban benar berturut-turut ya. Oke. Nomor 9, manakah cara terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang kita temukan di internet adalah benar?
Yang merah memastikan informasi tersebut sudah memiliki banyak komentar positif, yang kuning mengabaikannya karena semua informasi di internet tidak bisa dipercaya, yang biru hanya membaca komentar orang lain tanpa mencari sumber, yang hijau mengkonfirmasi dengan sumber resmi atau melalui situs pengecekan. Aduh, masih ada yang belum. Ayo. Kita lihat podium. Di posisi 3 ada Valen. Gak mau kalau tepuk tangan, diapresiasi dong. 2 Darren. Yang pertama Jeng Jeng Anin. Gak apa-apa, ini kan asesmen awal. Ibu pengen tahu. Tepuk biar nggak itu karena nanti yang kalah dapat hadiah. Pertanyaan dari ibu. Ya, oke. Jadi ya kalau ibu bilang tepuk bulan, kali tepuk bulan, tepuk bintang, tepuk bulan, tepuk bintang, ya. Tepuk awan tiga kali. Kalau ibu bilang apa yang bilang ya? Tepuk planet banyak nggak? Berarti tepuk bulan, tepuk bintang, tepuk awan, tepuk angin. Boleh deh tepuk angin karena itu angin jadi kita harus tepuk. Oke. Berarti bulan 1, bintang 2, awan 3, angin nggak tepuk. Oke. Tepuk angin. Oke, yang itu lagi kita lagi apa namanya lagi pemanasan dulu. Oke, kita mulai konsentrasi. Sekarang kita mulai ya. Tepuk bintang, tepuk awan, tepuk bintang, tepuk bulan, tepuk awan, tepuk angin. Coba lagi. Oke. Oke, lagi ya. Tepuk bintang, tepuk bulan, tepuk awan, tepuk angin, tepuk angin. Oke, Rizky. Kamu tahu nggak sih tentang cyberbullying? Cyberbullying itu apa? Konsentrasi. Tepuk angin. Coba Ren, menurut kamu apa sih dampak cyberbullying buat mental seseorang? Ya, bikin depresi ya, bikin down gitu ya. Oke. Lagi konsentrasi. Tepuk bulan, tepuk awan, tepuk bintang. Siapa tuh tadi? Oke, angin. Menurut kamu apa sih dampak dari berita hoax? Bahas tentang dampak sosial informatika yang sudah kalian pelajarin ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi dampak sosial teknologi informatika, menganalisis dan menyaring informasi digital, berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun pesan edukatif, berkolaborasi dalam kelompok, membangun kesadaran dan tanggung jawab digital. Nah, terus jadi apa sih itu media sosial? Media sosial itu bisa didefinisikan sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online. Kenapa? Yang pertama media sosial, karena media sosial itu adalah asal mula hoax, asal mula cyberbullying. Nah, itu awalnya di media sosial. Jadi terdapat berbagai jenis media sosial yang muncul dan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya forum. Kira-kira apa medsos forum? Media sosial berupa pakai berapa media sosial? Instagram, terus WA dan TikTok. Oke, rata-rata ya. Kita lanjut. Logo hilang. Oke, untuk menjalankan fungsi media sosial dan tapi fitur rata-rata ya katanya sekarang kalau pakai medsos bikin cepet depresi. Waduh. Ya, novel depresi nih dikatain sama teman-temannya misal. Jangan ya, semoga ya. Yang pertama kita bisa mengatur profil atau privacy. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngelihat Instagram kita, nggak sembarangan orang bisa lihat akun TikTok kita. Terus kalau misalnya temennya rata-rata, kok dia menyerang saya terus bu, unfollow, blokir ya, terus unfriend. Atau kalau kalian misalnya nih, kalau ibu sih ya, dampaknya tadi ya penyebaran hoax. Apa sih ciri-ciri hoax? Yang pertama menggunakan kalimat yang sensasional atau bombastis, waduh. Coba Reski kasih tahu ibu kira-kira contoh berita hoax itu apa? Contohnya aja nih yang sekarang. Apa kira-kira? Boleh yang lainnya pikirin kira-kira apa? Ternyata bohong. Apa? Justin Bieber balikan sama Selena gitu, hoax itu gitu kan ya. Itu hoax. Apa lagi misalnya? Oke, Billie Eilish di nganjuk. Oke, tapi itu bisa berupa meme ya karena kita tahu itu bohong gitu tapi buat lucu-lucuan ya. Terus apa lagi? Oh, yang baru-baru ini tuh yang bis yang di bundaran apa? Bundaran depan SMK 4 itu yang ya Tugu Adipura, di situ kan ada dibilang ada bus tronton menewaskan 48 orang, ada juga yang bilang 30 orang. Awal-awalnya gitu kan? Ternyata waktu dikonfirmasi nggak ada korban jiwa, alhamdulillah ya. Meskipun itu kan jadi simpang siur, itu nggak bagus. Karena orang jadi panik. Ya itu tuh karena terjadi Itu
tugasnya Ibu minta berkelompok ya. Ini kayaknya sendiri. Boleh di buku tulis, boleh di blog yang kemarin kita gituin, boleh di Google Dokumen, boleh di gimana ya? Di PowerPoint juga boleh. Kalau sudah nanti boleh dikumpulkan. Oke, ini Ibu punya 4 nomor. Ini cuma 1 sama 2 ya. Yang pertama pemakaian hoax dan cyberbullying, yang kedua contoh kasus hoax dan cyberbullying, dampaknya, dan ini nanti kalau saya langsung cara menghindari atau menanggapi cyberbullying. 20 menit cukup? Boleh dibagi tugas, misalnya teman satunya nomor ya, boleh dong sayang, nggak apa kan boleh memilih. Kalau kamu lebih nyamannya pakai Google Dokumen, kalau nyamannya pakai Slide, kalau Slide pakai Slide, kalau mau nulis tangan boleh nulis tangan, nggak masalah. Kalau yang udah boleh dikumpulkan ya. Nanti ngumpulinnya di estetik_id_Bumona, link pengumpulan search ya, yang paling atas. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke, ini ada yang sudah ya kelompoknya. Bayu dan kawan-kawan boleh presentasi ke depan bertiga. Ini dari itu ya, dari site ya, Google Site ya. Oke, boleh ke depan terus dibacakan atau dijelaskan. Oke, konsentrasi. Hingga semangat, konsentrasi. Oke, mereka bertiga akan mempresentasikan hasil mereka. Mari kita lihat. Kami bakal mempresentasikan tugas TIK. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama ada pengertian hoax dan cyberbullying. Hoax adalah informasi palsu yang disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang, seringkali melalui sosial media. Yang cyberbullying adalah pembunuhan yang terjadi secara online, di mana seorang diintimidasi atau dihina melalui pesan atau platform digital. Keduanya dapat memiliki dampak serius pada individu dan masyarakat. Soal yang kedua ada contoh hoax. Contoh hoax yang pertama ada vaksin COVID-19, info palsu yang bilang vaksin itu mengandung chip pengendali. Nah itu sebenarnya dari judulnya kita udah bisa tahu ya, itu hoax atau enggak. Contoh yang kedua ada pengajian selebriti, berita palsu tentang pengajian selebriti yang tidak benar. Nah, biasanya kita bisa ngecek kayak sumbernya jelas atau enggak, ada bukti atau enggak. Yang ketiga, dampak hoax dan cyberbullying. Dampak hoax yang pertama ada ketidakpercayaan, masyarakat jadi skeptis terhadap informasi. Yang kedua ada kebingungan, menciptakan panik dan salah paham. Yang ketiga, merugikan bisnis dan individu. Dampak cyberbullying yang pertama ada kesehatan mental, menyebabkan depresi dan kecemasan. Yang kedua ada rendah diri, menurunkan rasa percaya diri. Yang ketiga ada isolasi, korban cenderung menjauh dari teman. Soal yang terakhir ada cara menghindari dan menanggapi. Cara yang pertama untuk menghindari hoax ada verifikasi sumber, atur pengaturan privasi di media sosial untuk melindungi diri. Yang kedua jangan balas, hindari respon secara emosional terhadap bullying karena itu bisa memperburuk situasi. Misal ada yang membully kalian di internet itu biarin aja atau bisa langsung blok akun tersebutnya. Yang ketiga adalah laporkan, gunakan fitur pelaporan di platform untuk melaporkan tindakan bullying. Nah, ini bisa dilakukan jika ada yang komen misalnya komen di postingan kalian, jadi kalian bisa langsung lapor aja buat tindakan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tangannya mana? Ibu ngasih tugas ya dong, kasih apresiasi. Nah, itu tadi tugas pertama ya, tugas kelompok. Sekarang Ibu mau ngasih tugas individu. Apa sih tugas individunya? Tugas individunya yaitu adalah kalian Ibu minta membuat poster bertema cyberbullying ataupun hoax. Tapi Ibu nggak mau pakai template ya, Ibu maunya dari nol. Ya, share. Ini nggak, ininya diganti ke semua memiliki link. Oke, itu kementerian. Kan kita pakai belajar ID. Copy, sudah. Copy. Masuk ke informatika. Good. Pengumpulan tugas search. Boleh PL-nya, boleh PNG, boleh JPG, boleh PDF, nggak masalah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya ke estetik_id_Bumona ya. Presentasi ini nih. Presentasi yuk. Yuk ceritain tentang apa? Cyberbullying atau boleh. Jadi materinya itu tentang cyberbullying. Jadi dari bahasa itu cuma buat ingetin kalau buat kita setiap main di internet atau misalnya di media sosial itu harus menggunakan kata-kata yang sopan atau jangan bilang yang baik. Terima kasih, boleh tangan buat ini. Oke. Tolong kamu ceritain tentang apa? Jadi poster saya itu menceritakan tentang cyberbullying. Di situ ada beberapa poin kayak pengertian, contoh cyberbullying dan cara mencegah bullying. Tepuk tangan buat Bayu.
Reski mau ceritain, Reski posternya sebentar ibu tampilkan posternya Reski. Dikunci Ki, saya kunci. Oke, coba ibu refresh dulu. Gue. Di situ. Oke, Ki, itu tadi posternya nyeritain tentang apa sih, Ki? Tentang itu stop cyberbullying, karena cyberbullying itu tidak ada manfaatnya, Bu. Cyberbullying itu tidak ada manfaatnya, Bu. Oke, good. Tepuk tangan buat Reski. Oke, kita lihat lagi siapa ya yang udah ngumpulin ya. Tentang melawan bullying. Sendirian ya, banyak tuh. Sini juga mengajarkan bagaimana cara menghindari bullying seperti melawan, membela orang yang terkena bullying atau mengedukasi orang yang sering ngebully orang, Bu. Tepuk tangan buat Iza. Oke, kayaknya cukup sekarang. Oke, boleh konsentrasi. Lemes, konsentrasi. Masih lemes, konsentrasi. Udah siang ya. Jadi sekarang ibu minta kalian masuk lagi ke S.ID garis miring Bumona. Refleksi. Refleksi. Nah, di situ ada refleksi. Oke, kalau tampilannya sudah hijau, oke belum semua ya. Boleh S.ID garis miring Bumona refleksi. S.ID garis satu atau dua kata tentang hoax, terserah apa kira-kira yang kalian ingat tentang hoax. Kira-kira apa sih hoax? Oke, berita palsu berarti ada teman kamu yang lain juga nulis berita palsu gitu, makanya gede, makanya dia gendut. Oke ya, kita sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Satu atau dua kata tentang cyberbullying. Oke, sudah ya, udah 29, yang lainnya masih ada yang belum respon? Tidak bercerita tiba. Pria tidak bercerita. Oke. Bikin stres, jahat banget. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sangat tidak mendidik generasi bangsa. Hoax pembohong. Cara menghindari hoax, laporkan informasi palsu. Jadi lebih hati-hati. Yang bener dong. Biar apa gitu? Ya, lagi bikin video. Oke, sudah bel ya. Kita lanjut dikit lagi nggak apa-apa kan? Ibu ngambil waktu kalian sebentar ya. Oke. Menurut kamu paling berbahaya dari dampak paling berbahaya dari cyberbullying? Depresi, kerusakan mental, gundir, semuanya bahaya. Menjadi depresi, no lab, rata-rata itu ya. Kita kan hari ini sudah tadi buat presentasi, udah kirim, yang belum kirim boleh kirim, yang sudah poster juga boleh dikirim, nanti ibu nilai. Kalau misalnya sudah, komputernya minta tolong dimatikan, tolong baca doa juga ya. Hal seperti itu ya, apalagi informatika sangat dekat kehidupannya dengan kalian para gen alpha ya. Alpha masih sih? Masih kita segenerasi sih? Oh, kita masih segenerasi, oke. Ibu gen Z. Siap. Nanti kita baca dulu tentang akhir pelajaran kita ini. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam buat mama-papa kalian ada di jalan.